Jadi apa nih agendanya nih? Sesuai jadwal apa? Untuk hari ini persiapan untuk aksi yang keempat, Ibu. Persiapan aksi 4 terkait perangkat berarti ya. Ya, Bu. Siapa ya ini ya? Saya ajak presentasi. Saya mau lihat kalau Pak Agung sudah kemarin ya. Selain Pak Agung. Ya, sudah, Bu. Dinasri ini? Bu Dinasri? Bu Dina ya? Ya, Bu. Boleh presentasikan, Bu, perangkatnya? Boleh, Bu. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilannya? Ya, sudah terlihat, Bu. Izin saya presentasikan ya, Bu, RPP saya. Ya, silakan. Aksi yang keempat ini. Nah, di RPP aksi yang keempat ini, materi yang akan saya bawakan adalah lanjutan dari refleksi mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dengan model pembelajaran PJBL. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1 menemukan konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dengan konsep matriks. Dan 3.5 menentukan bayangan dari hasil terhadap garis Y sama dengan min X dengan konsep matriks. Untuk IPK dari kompetensi keterampilannya, mendesain motif batik pada GeoGebra yang berkaitan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X pada transformasi geometri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, melalui proses pembelajaran dengan model PJBL berbasis 4C literasi dan PPK serta berbantuan LKPD, maka yang pertama peserta didik diharapkan mampu menemukan konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan min X menggunakan konsep matriks dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan bayangan hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dengan benar. Dan yang ketiga, peserta
peserta didik diharapkan mampu mendesain motif batik pada GeoGebra dengan refleksi garis Y sama dengan min X dengan benar. Nah, untuk materi pembelajarannya saya ingatkan kembali Bu apa itu refleksi, kemudian ada sifat-sifat refleksi dan sedikit teori mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kemudian untuk pendekatan model dan metode pembelajarannya, pendekatannya adalah STEAM, modelnya PJBL, metodenya diskusi tanya jawab. Untuk media serta alat pembelajaran, medianya PowerPoint, LKPD, dan GeoGebra. Alat bahannya laptop dan Infocus. Ini untuk sumber belajarnya. Buku matematika wajib dari Kemendikbud, kemudian modul bahan ajar yang telah dibuat oleh guru. Dan ini ada link tutorial dari pembuatan batiknya, Bu. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu yang pertama guru mengucapkan salam pada siswa dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ini yang kedua, apersepsi, menanyakan materi apa yang dibahas sebelumnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan pemberian acuan, dan yang terakhir menjelaskan mekanisme dari pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya, fase 1 ini menanyakan pertanyaan dasar. Jadi di kegiatan inti ini saya nanti menampilkan PowerPoint, di mana PowerPoint-nya ini nanti Bu ada contoh dari potongan motif batik sederhana yang akan direfleksikan. Menanyakan mohon maaf ya Bu, untuk fase 1 tadi menanyakan pertanyaan dasar. Jadi di sini saya menampilkan nanti PowerPoint, di mana PowerPoint itu nanti ada tampilan dari potongan motif batik sederhana yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi ini mengacu pada materi yang sebelumnya, Bu. Nah, ini kira-kira gambar potongannya. Lalu di sini saya menanyakan pertanyaan pada anak-anak, bagaimana hasil refleksinya ketika kita mau refleksikan terhadap sumbu Y? Dapatkah kamu menemukan hasil refleksinya dengan GeoGebra? Kemudian, bagaimana ketika potongan ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X? Bagaimana hasilnya? Begitu kira-kira, Bu, untuk fase satunya. Nah, lalu yang kedua di sini, fase yang kedua mendesain produk. Jadi mendesain produk di sini, saya mengorganisir siswa nanti ke dalam diskusi kelompok masing-masing, kemudian membagikan LKPD dan pengarahan bagaimana nanti langkah dari membuat proyek pola batik sederhana pada GeoGebra tersebut. Lalu fase yang ketiga di sini menyusun jadwal. Nah, di sini nanti saya dengan anak-anak Bu akan menyepakati jadwal pembuatan proyek sampai dengan tahap pengerjaan dan penyajiannya di dalam kelas. Lalu fase yang keempat memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini saya memonitoring jalannya diskusi dan perkembangan proyek, kemudian menjadi fasilitator bagi kelompok yang mengalami kesulitan dalam pembuatan proyeknya. Nah, di sini juga anak-anak dapat mengakses internet untuk mencari referensi serta ide dalam penyelesaian proyek. Juga dapat membuka link-link yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Kemudian fase yang kelima, di sini sudah tahapan menguji hasil. Nah, di sini nanti saya akan menginstruksikan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta kelompok lain untuk menanggapi hasil proyek yang telah kelompok penyaji buat. Lalu fase yang terakhir, fase yang keenam, evaluasi belajar. Jadi dari hasil presentasi kelompok yang sudah dipaparkan, nanti peserta didik yang lain itu akan dipersilakan untuk mengkritisi hasil presentasi kelompok yang tampil. Boleh mereka bertanya, melengkapi, atau menyanggah. Lalu di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi kelompok. Kemudian saya beserta peserta didik nanti akan menarik kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini.
Kira-kira begini Bu untuk kegiatan intinya. Lalu untuk kegiatan penutup, di sini saya akan memberikan apresiasi kepada seluruh kelompok yang telah menyelesaikan proyek mendesain pola batik sederhana dan mampu menemukan konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Lalu di sini juga nanti akan saya umumkan kelompok yang terbaik juga. Kemudian setelah ini akan ada evaluasi tes mengenai uji pemahaman. Setelah itu baru melakukan refleksi bersama berkolaborasi dengan anak-anak mengenai pengetahuan apa yang sudah diperoleh hari ini, kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, kemudian apakah kendala yang telah ditemukan dalam proses pembuatan proyek tadi. Lalu di sini juga saya akan menyampaikan materi lanjutan, materi apa yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu diakhiri dengan doa oleh ketua kelas dan salam. Kemudian untuk penilaian pembelajaran, di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Masing-masing ada terlampir ini, Bu. Kira-kira ini, Bu, untuk RPP aksi keempat saya, Bu. Sekiranya ada dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau menambahi, saya persilahkan. Bentuknya dibuat sendiri atau ambil dari yang sudah tersedia, Bu? Apa itu, Bu? Tadi ada link YouTube ya? Itu iya. Ibu sendiri atau punya? Link YouTube-nya saya ambil, saya search dari orang lain, Bu. Sudah sesuai, sudah dicek isinya sesuai nggak dengan materi yang diharapkan? Kira-kira bisa lah, Bu, menjadi referensi mereka gitu. Iya, bagus sudah ya, Bu Dina. Dari materi yang disusun ini tadi, boleh saya lihat, Bu, link YouTube-nya, Bu? Link YouTube-nya, Bu? Dibuka. Ini saya stop share dulu ya, Bu. Di-share juga ininya, videonya. Nah, ini, Bu, coba saya tes ya, Bu. Iya. Nggak loading pula dia ini, Bu. Saya stop share dulu, Bu, biar saya buka tersendiri YouTube-nya. Ya, coba. Yang penting kan kita kerjakan itu nanti iya, orang itu lagi sibuk.
Ibu, mohon maaf ya Bu, agak lama cariannya Bu. Iya. Masih loading terus dari tadi Bu. Ditunggu ya Bu, ditunggu bagaimana Bu, soalnya wifi sekolah lagi bermasalah Bu, jadi saya pakai hotspot, jaringannya agak lama pula ini Bu. Iya, dicoba saja, saya mau lihat kesesuaian isi materinya. Ya, silahkan saya izin ke belakang sebentar. Ini Bu, udah saya share screen Bu. Bagaimana Bu? Sudah ada tampilannya Bu? Belum, masih loading kayaknya. Ini, kalau tadi muncul aja ya.
Jadi termasuk kendala-kendala yang dihadapi saat praktek ya. Saat kita pembelajaran seperti ini, itu bisa diperhitungkan nanti. Buat UP jaringannya apakah sudah aman? Kemudian kalau UKIN sih kan bisa kan nggak live gitu, aman aja. Bisa diupload kemudian. Tapi kalau UP, jadi ini buat inilah. Berarti nanti kalau UP, Bu Dina, harus diperhitungkan tuh. Nggak bisa di sekolah. Karena jaringannya susah ya. Bagaimana Bu? Iya, jadi ini dicoba aja, dicoba saya melihat linknya, atau yang lain bisa bantu share screen, dibagi linknya. Cuma nanti untuk UP tadi ya, Tidak transfer. buat pelajaran juga ini. Berarti jangan di sekolah. Karena kalau sudah keluar dari Zoom, nanti kitanya panik pula. Keluar dari Zoom. Padahal ini kan sudah disusun ya tempatnya gitu sedemikian rupa. Kalau pindah-pindah tempat kan merepotkan. Waktunya nggak bisa diulang lagi, terus jalan itu. Sedangkan kalau kita ini semakin dihitung kayaknya semakin kurang waktunya untuk yang profesional. Jadi 3 jam itu nggak terasa kalau untuk matematika. Pak Agung mungkin jaringannya aman ya? Bisa bantu untuk buka link YouTube-nya. Dibagikan di kolom chat aja Bu Dina. Baik Bu. Saya akan mengganti yang dengan sisi 4 orang aja. Saya akan membuat garis untuk menjaga antara satu titik dengan titik yang lainnya. Kemudian kita buat garisnya. Caranya kita klik pada titik yang kita tarik untuk menghubungkan titik yang lainnya. Dan begitu juga seterusnya juga selesai. Nah, kemudian jika sudah saya akan membuat kotak. Kita masih menggunakan set pen. Kita klik, kita tarik ya. Berarti dia ini bukan jalan Niko yang wajib dia jadi beja. Wajib yang ini ya. Dia tidak tempat ini. Beli buah dari Suaranya memang kecil ya Bu. Tidak terdengar ya. Ya di sini Pak kecil juga suaranya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau lihat isinya aja. Di dalam modul ajarnya ada juga materi ini, Bu Dina? Di dalam modul ajar, ya ada juga di LKPD ada juga. Di LKPD. Kelihatan videonya kan, Bu? Kelihatan. Di PowerPoint juga saya ada tampilkan, Bu. Tapi jenis yang berbeda. Jadi ada 3 nanti, Bu. Sebagai referensi anak-anak. Ya, ini agak ke akhir kan, Pak Agung? Boleh, Bu? Di skip videonya agak ke akhir. Iya, sudah cukup ya videonya ya. Boleh di stop. Iya, jadi sesuai ya link YouTube-nya gitu. Untuk PowerPoint-nya lagi, boleh ditampilkan lagi, Bu Dina. Bu, oke boleh, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Baik, jadi ini Bu untuk tampilan dari PowerPoint saya. Ini untuk judulnya, kemudian ada ini kompetensi dasarnya, ini tujuan pembelajarannya, ini yang akan dibahas, sifat refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian, nah ini tadi Bu, fase 1 menanyakan pertanyaan mendasar. Ini yang ada di RPP tadi. Kemudian, nah ini untuk hasilnya. Jadi setelah saya mengajukan pertanyaan tadi, Bu, anak-anak kan saya kasih waktu nih untuk berpikir bagaimana kira-kira bayangannya, kemudian bagaimana hasilnya. Nah, jadi inilah untuk hasilnya, begitu. Lalu setelah ini baru saya mengajukan lagi pertanyaan bagaimana ketika ini direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian masuklah ke ini masuklah di sini pembagian LKPD. Pengerjaan baru nanti kesimpulan dan ini untuk evaluasi tesnya, Bu. Evaluasi tesnya di sini hanya 1 soal menggunakan konsep dari refleksi yang telah mereka temukan tadi, Bu. Jadi kan proyeknya ini setelah mereka gambar nanti sudah dapat hasilnya dari GeoGebra, kemudian nanti di LKPD itu mereka akan menemukan konsep dari konsep matriksnya, Bu. Bagaimana refleksi terhadap garis Y sama dengan min X ini, kemudian mereka mampu menemukan konsep matriksnya gitu, Bu. Nah, jadi evaluasi tes ini pengerjaannya dengan menggunakan konsep matriks yang telah mereka temukan di LKPD tadi. Itu kira-kira, Bu. Iya. Nanti boleh juga ditambahkan manfaatnya ya, Bu ya. Manfaat pembelajaran transformasi geometri ya ini tadi. Manfaat. Kalau untuk manfaatnya, Bu, itu sudah saya sampaikan, Bu, di aksi yang pertama. Manfaat dari transformasi geometri secara keseluruhan udah saya sampaikan di aksi yang pertama. Saya buat lagi di sini, Bu. Oh, kalau sudah ada ya, karena ini lanjutan ya. Ya kan saya tidak lihat yang aksi sebelumnya kan. Iya. Kalau sudah dan ini lanjutan ya tidak apalah, tidak dimasukkan lagi. Ya baik kalau gitu. Nah, LKPD-nya, Bu.
LKPD-nya ya boleh. Ini saya stop share ya Bu. Ya. Kalau orang itu benihnya tidak pulang tenang itu, tapi senang bahagia orang itu. Aku kayak stres gitu kan Kak. Tapi di stres aku itu bisa memberitahu orang itu. Bukan lagi tapi juga. Berapa uang barang-barang oh ya, yang kelas 11 kita tahu ya, kelas 12 246 kelas junior kan belum. Ada sudah lihat ya? Ada. Kamu tak boleh anak? Kita pinjam rojak lah. Sebentar ya Bu, laptopnya agak lama ini Bu. Jangan nih kita beli aja dulu ya. Jalan nanti kan dia cepat makan. Oh, ada. Terus ada bagus nggak? Aku kalau pakai sendiri. Orang itu apa? Media bagus nggak? Ini sekarang lagi promo. Kadang-kadang untuk anak kelas. Jadi buat persiapan UP selain jaringan, laptopnya juga tidak harus baru ya. Tidak harus, misalkan untuk UP boleh pinjam kok. Misal punya, kalau ada punya sekolah, ya yang bagus speknya gitu ya. Jadi nggak mengganggu. Dan kita nggak ada buka-buka jendela yang lain, hanya untuk ini aja, hanya untuk ujian aja. Jadi tidak perlu banyak memori, dan dengan laptop manapun walaupun bukan milik kita bisa nanti dikondisikan juga yang baterainya aman. Jadi misalkan tiba-tiba mati lampu, itu kita sudah ada alternatif baterai aman. Nanti jaringannya kalau misalkan menggunakan WiFi disiapkan juga datanya, data seluler. Jadi kalau mati lampu itu bisa berjalan. Jadi dengan pertemuan-pertemuan yang ada ini ya tadi secara tidak langsung buat persiapan kita menjelang UP, jaringannya lah, laptopnya lah, seperti itu. Jadi kan kalau ada proses ini kan apa ya? Biasanya kalau nggak ada laporan langsung diteruskan orang itu. Baik Ibu, ini untuk tampilan LKPD saya Bu, apakah sudah terlihat? Belum. Bu Dina di Medan juga ya? Iya, di Medan Bu. Ya, sudah tampil Bu. Ya, jadi ini untuk tampilan dari LKPD saya Bu. Ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuknya. Nah, ini petunjuk dari pengerjaan proyeknya, Bu. Nah, jadi ini ada nanti link tutorial tadi, Bu. Jadi mereka bisa membuka ini dulu sebagai referensi, kemudian mereka memahami dulu bagaimana proses pembuatan desain batik itu. Nah, lalu setelah mereka memahami, barulah di sini mereka sudah mulai membuat di GeoGebra-nya, kemudian nanti sudah dapat hasilnya, nanti titik-titik awal dari hasil refleksi itu mereka akan tuliskan di laporan LKPD. Nah, di sini Bu. Jadi di sini nanti hasil dari
desain mereka tadi, mereka tuliskan di sini titik-titik awalnya, kemudian ini titik bayangannya. Untuk nama motifnya ini nama bebas Bu, kreasi mereka, mau dinamakan apa motif batiknya. Kemudian, nah setelah mereka tuliskan tadi titik-titiknya, barulah di sini mereka akan menemukan konsep refleksi dengan matriksnya. Nah ini Bu, jadi nanti kan ada beberapa titik-titik di situ, jadi mereka bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana bayangan dari garis Y sama dengan min X itu. Ini sudah ada saya buat arahnya, tinggal mereka isikan saja, lalu nanti dapatlah bagaimana konsep matriksnya. Nah ini kemudian, nah yang ini sudah masuk satu permasalahan yang akan mereka selesaikan, masalah sederhana. Di GeoGebra juga Bu, lalu hasilnya nanti mereka akan buat di sini, kira-kira gitu. Untuk langkah dari pengerjaan juga saya sudah buat di sini Bu nih. Tutorial pengerjaannya di GeoGebra. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan ke anak-anak, jadi kurang lebih mereka sudah adalah dasar untuk menggunakan GeoGebra ini. Gitu, Bu. Gitu kira-kira Bu untuk LKPD saya. Sudah bagus. LKPD-nya juga menarik ya, berwarna-warni. Ini kayaknya udah pinter-pinter main Canva nih Bapak Ibu di sini ya. Ya. Tunggu sebentar ya, saya izin keluar. Sampai besok kabari ya. Kalau cocok nanti kita keluar dulu ya. Pak Agung, kira-kira ada tambahan Pak Agung? Saya sudah pasti Bu. Sudah mantap Ibu. Sudah menggunakan Canva. Saya belum terlalu mahir menggunakan Canva Ibu. Tapi sangat terbantu ya Bu kalau kita merancang LKPD menggunakan Canva itu. Ya Pak? Itu sangat terbantu berarti ya Bu ya. Iya. Saya terinspirasi dari Bu Tri juga Pak. Cantik-cantik kan, jadi coba juga. Udah enak lah, udah nyaman. Karena kalau punya fokus media, kami ada gangguan fokus media, mau balik ke sini nggak bisa. Kupikir aku aja yang selera jajanan ambil. Izin Bu, ini saya mau bertanya Bu. Kan anak-anak setelah mereka gambar di GeoGebra, nanti hasilnya mereka gambar lagi Bu di kertas. Jadi kertas itu sudah ada apa namanya, bidang Polanya. Ya, bukan polanya Bu, bidang kartesius dari ininya. Udah saya sediakan. Jadi mereka gambar ulang hasil yang mereka dapatkan di GeoGebra itu. Itulah nanti yang mereka presentasikan Bu. Begitu Bu. Waktunya memungkinkan tidak? Untuk waktunya, ini kan pengerjaannya 30 menit, Bu.
Karena hanya mendesain batik itu aja, kemudian menemukan konsep, saya rasa cukup, Bu. Kalau cukup ya. Bu, berarti nggak usah lagi digambar di kertas itu ya, Bu ya. Dari Gimana? Kalau misalkan waktunya tidak cukup, berarti nggak usah digambar lagi di kertas, Bu. Hasil dari Iya, jadi bisa langsung laptopnya aja yang dipresentasikan. Seperti itu. Kalau misalkan supaya mereka ada pekerjaan tadi dengan menggambar, itu malah mereka kesulitan kalau menampilkan gambar mereka kan kecil malahan. Kecuali supaya muncul juga tipeknya, hasil gambarnya tadi dipoto, habis itu ditampilkan. Nah, seperti itu bisa. Kalau hanya gambarnya yang dibawa ke depan justru tidak. Ini nanti Bu gambarnya difoto, jadi mereka difoto nanti, jadi mereka seperti aksi 2 saya juga gitu Bu, PJBL-nya. Tapi itu tadi mungkin nanti saya simulasikan dulu apakah cukup waktunya. Kalau nggak cukup ya langsung dari laptopnya aja. Laporan LKPD itu penemuan konsepnya aja ya Bu ya. Iya, bisa seperti itu. Ya kita lah yang mengatur waktunya. Ini nggak live kan yang aksi 4 ya? Aksi 4 live. Live. Di kegiatan pembelajaran ada tercantum di gambar atau tidak itu? Iya Bu. Kalau di kegiatan pembelajarannya di RPP semestinya digambar atau tidak? Oh, saya hanya buat di GeoGebra aja, Bu. Oh, gitu. Memang tidak tidak diskenariokan untuk digambar ya? Tidak, tapi kalau di LKPD saya buat, Bu, ini. Kalau nah, di LKPD ada kemudian berarti harus sampai selesai itu sesuai yang LKPD-nya. Nanti di ini aja dalam kegiatan pembelajaran itu dirincikan lagi waktunya. Jadi membuat dengan GeoGebra-nya tadi berapa sekian menit seperti itu. Nanti menggambarnya juga diberi batasan waktu berapa menit. Ya. Jadi bisa terlihat. Itu tadi kan hanya 30 menit secara umum kan? Nah, dipersempit lagi per tahapannya itu. Boleh yang per 5 menit atau 10 menit tadi. Kayak gitu. Untuk memudahkan kita juga. Iya, baik. Baik, Bu. Ya, udah bagus ya Bu Dina. Tahapan-tahapannya jelas nih, langkah-langkah kerjanya. Saya stop share, Bu. Ya, silakan. Jadi ini Bapak Ibu untuk alat peraga karya inovasi nggak ada yang berkaitan dengan media dari aksi 1 sampai 4 ya. Alat peraganya nggak ada. Nggak ada yang digunakan langsung dalam aksi 1 sampai 4 nggak ada ya. Mungkin hanya seperti aplikasinya saja, Bu, seperti GeoGebra itu digunakan aksi 1 sampai 4 misalnya seperti itu. Bukan maksudnya alat peraga yang inovasi, yang buatan sendiri, tidak ada. Tidak, Bu, tidak. Tidak ada ya. Jadi karya inovasinya yang sudah sebelumnya ya. Cuma nggak masalah sih, boleh aja. Walaupun sudah pernah digunakan gitu. Ya memang harusnya yang sudah digunakan. Makanya ada diminta videonya, dokumentasinya video dan gambar itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan di sini? Pak Umar, materinya apa Pak Umar? Saya, Bu. Ya. Iya, tadi pagi saya sudah presentasi, Bu, RPP-nya. Materinya apa?
Materinya ukuran pemusatan data, Bu. Statistika. Jadi dengan aplikasi apa itu? Bagaimana, Bu? Ada menggunakan aplikasi? Di aksi 2 kemarin sudah, Bu. Saya pakai Microsoft Excel, Bu, dalam penyajian data statistiknya. Ya, sedangkan yang di aksi 4 ini dengan apa? Aksi 4 ini kan saya pakai model PJBL, Bu. Jadi proyeknya saya mintakan anak untuk menyajikan data statistik dengan berbagai macam bentuk penyajian data. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi ini lanjutan juga ya. Iya, lanjutan Bu, dari Bu. aksi sebelumnya aja, tinggal proyeknya ya ini ya. Iya, Bu, tinggal proyeknya. Kalau medianya apa ini Pak Umar untuk aksi 4? Saya menggunakan PowerPoint, Bu. PPT yang saya desain by Canva. Kemudian LKPD-nya kemarin kan aturannya mau dibuat live worksheet kan, Bu. Cuma karena keterbatasan waktu di aksi 4 ini, Bu, kebetulan bentrok saya, Bu. Tapi saya upayakan harus berjalan dalam minggu ini kan, Bu. Ya kesalahan saya juga, Bu, tidak tepat waktu dalam mendesain LKPD-nya. Jadi saya pakai yang manual saja, Bu. Maksud saya kan biar menghemat uang juga kan, Bu. Sebelumnya di aksi 2 itu saya pakai saya bagikan link saja, Bu. Link LKPD-nya by Canva. Anak-anak kan semua sudah ada aplikasi Canva. Jadi kan lebih menghemat waktu kan, Bu. Ketika saya berikan linknya di aksi 4 ini saya belum sempat desain gitu, Bu, dan belum di online kan gitu. Jadi saya masih dalam tahapan rancangan dulu, Bu, LKPD yang sesuai. Karena di aksi 2 kemarin itu datanya terlalu jauh, Bu. Pengumpulan data anak-anak sampai ke puskesmas. Jadi di aksi 4 ini saya batasi, Bu, sebatas di lingkungan sekolah saja. Tadi pun dapat saran dari dosen Pamong untuk pengumpulan datanya jangan terlalu banyak gitu, Bu. Iya. Ini pakai HP ya Pak Umar ya? Pakai HP ya ini ya? Iya, Bu, pakai handphone, Bu. Jadi rencana saya di PJBL ini, Bu. Ya. Oh, saya kebetulan pakai HP ini, Bu. Jadi tadi belum siap juga, Bu. Iya, gimana Pak Umar? Untuk PowerPoint-nya belum saya selesaikan, Bu. Saya tadi masih berdiskusi sama teman-teman untuk memberikan saran-saran terhadap RPP. Kemudian LKPD-nya juga. Bentroknya tadi bentrok apa maksudnya itu? Di aksi 4 ini kan, Bu, ini kan mendekati hari guru kan, Bu. Jadi saya dalam penyusunan jadwalnya ini, Bu, yang bermasalah sebenarnya, Bu. Jadi saya mau tidak mau supaya cepat, jadi saya aksi 4-nya di hari Jumat ini, Bu. Oh gitu. Pada saat pelaksanaan hari guru. Saya PPL, Bu. Oh ya. Iya Pak Umar. Iya, jadi lebih awal ya.
untuk prakteknya di hari Jumat ya? Pagi? Saya siang, Bu. Siang? Pak Umar, Jumat siang setelah Jumatan, ya? Iya, Bu. Insya Allah setelah sholat Jumat. Memang jam belajarnya sampai sore ya? Iya, Bu. Saya SMK-nya kan siang, Bu. Kita di sini sekolahnya yayasan perguruan kan, Bu, dari SD sampai SMK. Jadi kita SMK-nya itu siang, Bu. Gitu. Ya, ya. Ya, semoga lancar nanti ya. Nggak bisa presentasi nih ya. Iya, Bu. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Gimana Pak Agung? Ada yang mau didiskusikan Pak Agung? Saya rasa cukup, Bu. Kalau punya saya tadi, Bu, direvisi oleh Bu Ahda. Jadi memang ya harus cukup banyak juga yang saya rubah, Ibu. Dimulai dari LKPD proyeknya, Bu. Jadi tadi disampaikan Bu Ahda bahwasannya kalau anak-anak hanya menggambar di dalam karton, kok Bu Ahda, Bu, ini Bu Nurdalillah, Bu. Nah, jadi bahwasanya kalau misalkan anak-anak hanya disuruh menggambar di sebuah karton, itu terlalu simpel gitu, Bu. Jadi harus yang lain gitu, yang ada aktivitasnya. Terakhir tadi saya menggunakan inilah, Bu. Nanti ada orang itu, siswa itu harus gunting-gunting, jadi ada sebuah rumah mungkin digunting, nanti ditempel di karton, kemudian dihitung sudutnya. Jadi supaya ada kegiatan siswanya aja, Bu. Jadi kalau hanya menggambar mungkin kan ya mengapa harus pakai karton, kan di apa aja bisa mungkin. Jadi memang harus banyak yang saya rubah tadi, Bu, mulai dari video pembelajaran, instrumennya pun berubah, banyak yang berubah. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai saya kerjakan, tinggal di LKPD-nya saja, Bu, yang perlu saya perbaiki. Iya. Untuk jadwalnya mungkin nanti saya konfirmasi ke rekan-rekan ya, Bu, untuk hari-hari apa saja PPL. Iya, karena yang sebelumnya itu terus terang saya agak miss gitu ya. Nggak sadar ini sudah lewat gitu. Ternyata ada ada praktek gitu. Cuma memang saat itu ya pas ada kegiatan juga sih, tapi seandainya tahu ya disempet-sempetin gitu bisa hadir. Ya nanti dikabari saja, mungkin selain di grup minta dijaprikan juga ya. Untuk yang pertama aja, insya Allah kalau sudah tapi kemarin itu yang pertama saya sudah ikut hadir, di yang berikutnya malah nggak ikut hadir. Jadi ya nggak apa-apa lah, dijaprikan kan nggak banyak juga, hanya 7 orang. Baik. Ini, Bu, untuk link rekamannya nanti saya kirim, Ibu, soalnya untuk menguploadnya kan cukup besar, jadi ini pakai waktu sekolah dulu uploadnya. Iya, yang 2 sebelumnya belum selesai ya? Yang 2 sebelumnya sudah saya ambil, Bu, dari cloud kan, Bu, tapi masih saya simpan di komputer. Nanti rencananya mau saya upload di Drive supaya bisa Ibu lihat linknya. Iya, jadi yang pertama itu kemarin terpotong ya? Ada 2. Agung bisa gabungkan sekalian? Kalau menggabungkan videonya gitu, Bu? Iya, supaya full. Nggak bisa? Bisa, mungkin pakai aplikasi lah, Bu. Tapi ya mungkin harus gini aja, nggak apa-apa. Jadi terpotong, nggak apa-apa. Terpotong tuh biar nanti saya bantu menggabungkannya ya. Saya minta link yang apa adanya aja. Jadi ada 2 itu, yang pertama, yang kedua 1, dan yang ini. Jadi ada 3 hari lagi. Ya, itu belum diupload ke Drive ya? Belum, Bu. Tadi barusan download yang kemarin nih, Bu. Kan kemarin masih tersimpan di cloud. Jadi harus saya download dulu, baru nanti saya upload sama yang inilah, Bu, rencana, Bu. Semua saya upload.
Iya, minta tolong ya nanti biar menggabungnya biar saya saja yang mengerjakan. Ya sudah cukup kalau gitu Pak Agung dan Bapak Ibu yang lain. Semoga bermanfaat ya sedikit yang saya sampaikan di sini. Nanti kalau misalkan masih ada yang mengganjal, bolehlah didiskusikan melalui WhatsApp ya. Ya, terima kasih. Semoga lancar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live nih, mau ada aktivitas lain lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain kalau mau live duluan boleh, saya mau sampai menit ke 25 kayaknya, takutnya kurang nanti 1 jam. Kan nggak lucu ya Pak Umar harus zoom lagi. Bapak Ibu kalau mau live boleh duluan. Gue mau nanya. Udah ya kan, kucingnya imut kali Pak Agung. Orangnya enggak, kucingnya aja. Kucingnya aja. Makasih Pak, makasih. Apa itu? Udah semana kita nih, udah siap? Kita udah selesai Pak, boleh live Pak. Nanti kalau apa saya telepon ya Pak Agung ya, Bu Dina. Oke Pak. Ada masalah-masalah ya. Sukses kita ya kawan-kawan ya. Ya, Pak Agung. Ya Bu. Pak Agung untuk karya inovatif gimana? Udah sampai gimana Pak? Aduh, itu karya inovasi itu yang harus kita seminarkan ya Bu, bukan? Bukan. Kurang tahu juga itu Bu. Contohnya gimana Bu? Belum ada ya. Entah media pembelajaran yang Bapak udah ada di YouTube. Oh gitu. Atau ya itu aja mungkin yang saya tampilkan ya Bu. Bapak itu ada? Ada setahun yang lalu. Ada saya upload beberapa video pas lagi. Kalau buat alat peraga Bapak ada juga? Pernah? Nah itu sebenarnya pernah Bu, tapi nggak saya dokumentasikan. Iya, saya juga gitu. Jadi kalau nggak lengkap, jadi gimana kita solusinya itu? Kalau kita cuman kayak video pembelajaran itulah, saya pun yang di YouTube itu udah nggak ada lagi saya lihat. Buat modul ajar aja Bu Dina. Buat modul ya Bu ya? Tapi modul harus 1 semester atau 1 tahun ya? Ada yang bilang katanya buat RPP 1 semester. Kalau kita nggak punya yang media atau alat peraga. Dia kan salah satu aja tuh kan Bu Yunita. Satu aja. Ini udah kita doang ya? Saya kelempar loh tadi. Bu Dina